Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu, saya akan membuatkan set plan ya, atau analisa untuk di hari Senin dan di hari-hari selanjutnya. Dimana hari ini ya, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa dari 4 market, yaitu ada GBP USD, Euro USD, dan USD Kanada, serta Nasdaq 100. Oke, kita mulai langsung di GBP USD ya. Untuk GBP USD bisa dilihat dan diperhatikan dari pergerakan minggu kemarin ya. Di sini kan bertepatan ada area support, dan dimana tes uji area support kemarin berkali-kali gagal di breakout dan akhirnya terjadi kenaikan mendekati area resisten. Yang pertama saya akan menandai dulu. Di sini ada area support ya. Di sini kurang lebih di sini terjadi gagal breakout, artinya false break, dan dia bergerak naik ya mendekati area resisten di kisaran ini ya, bisa kita lihat di 1.31.650 ya, terjadi gagal dia breakout, dan akhirnya saat ini terjadi koreksi ya. Kita akan ukur dulu ya sampai berapa area koreksinya dan pembentukan low terakhir dan tertingginya di sini. Kita akan tarik garis dulu ya dari Fibonacci retracement. Oke, dari titik tertingginya ini, dari titik terendah kita tarik ke titik terendah ya, dari terendah ke tertinggi, di mana di sini muncul angka di kisaran 50% ya, bergerak di kisaran ini. Ini adalah pola pergerakan di minggu kemarin ya. Kalau kita perhatikan nih ada pergerakan sideways ya, kalau kita perhatikan di sini, dan menguji area support tapi gagal dia breakout dan akhirnya dia naik. Ada impulsif bullish, tekanan buyer yang sangat kuat mendekati area resisten, dia gagal breakout selanjutnya. Kemudian terjadi koreksi di area 50% dari penurunannya ini, yaitu di 1.30600. Apakah dari pergerakan pembentukan sideways ini akan berlanjut dia turun atau dia akan berlanjut dia naik? Yang pasti dari pergerakan GBP USD ya, kalau kita perhatikan titik terakhir di sini memang banyak terjadi tekanan, artinya seller sangat mendominasi, meskipun di sini ada support dan ini ada support yang seolah-olah terjadi dua kali ya. Ini dua double bottom ya, double bottom, dan ini dia naik. Apakah dia ini sifatnya koreksi? Yang pasti akan kita bisa tandai dari Fibonacci retracement ini yang sudah kita buat, yaitu di kisaran 61,8% sampai dengan 50%. Kalau nantinya pergerakan dari GBP USD berhasil breakout di bawah 61,8%, artinya akan menguji titik support terkuat, yaitu di 1.29728. Ya, tapi kalau dari 50% Fibonacci ini tidak berhasil breakout di bawah 1.30.600, terjadi pembalikan harga, maka kecenderungan akan bergerak lebih tinggi tes area resisten yang terbentuk di minggu kemarin, yaitu 1.31.471. Untuk lebih jelas kita lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 untuk kita cari titik entry-nya. Di time frame H1 bisa dilihat jelas ya, pergerakan dari GBP USD ini ya bergerak di hari ini ya, di tanggal 12. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia bergerak setelah sideways, dia naik ya. Kemudian di tanggal 14 ya terjadi penolakan ya, penurunan, dan sekarang berada di kisaran, Anda bisa lihat ya, di kisaran 61,8% sampai dengan 38,2%. Artinya apa? Ini adalah area terkuat ya, area terkuat, dan di sini ada titik support ataupun resisten ya, yang saya ini bertepatan tepat sekali berada di area harga saat ini. Nah, ini bisa kita tandain, coba bisa perkecil supaya lebih jelas nih. Ini adalah titik area sangat kuat, 1 2 3 4 5 ya, terjadi 5 kali tekanan ya.
menguji area sini ya. Ini mungkin saya bisa tandain kurang lebih di sini. Saya ganti warna biru dulu ya, menandakan di time frame H1. Oke. Ya, di kisaran 1.30.536 area strong support yang berkali-kali ditolak ya. Dan sekarang menguji di area sini mendekati 50% ya. 50% adalah 1.30600 ya. 30.600 ya. Jadi strategi kita seperti apa? Sederhana sekali ya. Yang pasti kalau dia breakout di atas 38,2% ya, yaitu di 1.30.805 breakout area ini ada impulsif bullish. Disinilah Anda bisa melakukan posisi buy. Di atasnya area 38,2%. Tapi kalau pergerakan dia breakout di bawah 61,8% di 1.30394, maka Anda bisa sell di bawah ini. Ya, ini berdekatan area support yang ditolak di sini ya. Ini bisa tak tandain juga. Nih di hari kemarin, nah di sini di kisaran ini potensi bagus untuk sell di bawah 1.30334 dengan target terdekat. Di sini ada range area 78,6% sampai dengan 1.29.999. Nah, target likuidasi di area sini ya, jarak terdekatnya. Karena kalau nanti pergerakan dari GBP USD ini berhasil breakout di bawah 61,8% sampai dengan 1.30334, maka kuat dia menguji area support terkuat yang terbentuk di minggu kemarin ya, yaitu di 1.29728. Nah, mungkin ini perkembangan dari GBP USD yang bisa saya sampaikan. Yang pasti saat ini dia harus breakout antara 61,8% ya atau di 38,2%. Jadi itu titik entry target kita ya, karena sekarang berada di tengah-tengah dari low minggu kemarin dan high minggu kemarin, bertepatan di 50%. Jadi strategi untuk yang lebih bagus adalah kita tunggu breakout antara 38,2% sampai dengan 61,8%. Mana yang di breakout itu yang kita bisa jadikan titik entry kita. Syaratnya adalah pembentukan dari pattern yang terbentuk baik di area sini atau di area sini. Ingat ya, syaratnya selalu ada pattern yang terbentuk. Oke, kita lanjut di Euro USD ya. Seperti apa analisanya? Kita akan lanjut di Euro USD. Oke, untuk Euro USD ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dari pergerakan Euro USD masih dalam tekanan tren turun ya. Di minggu kemarin pun bergerak hanya berkisaran seperti ini ya, dimana dia mampu breakout di area support ya 1.08081, membentuk area support terbaru yaitu di 1.07576, dan kemarin menguji berkali-kali area resisten ini ya, yaitu di 1.09257, tapi dia gagal. Artinya ada penurunan ya, dan saat ini memang bergerak tepat di area support ya, di sini 1.08081. Apakah ini akan berlanjut turun atau dia akan terjadi kenaikan lanjutan? Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Untuk di time frame lebih kecil yaitu kita masuk time frame H1. Untuk Euro USD Anda bisa lihat di minggu kemarin membentuk harga tertingginya di sini 1.09252 dan harga terendahnya di 1.07576 ya, 1.07576. Dan kalau kita perhatikan ya, dari pergerakannya ini setelah terjadi penurunan ini mendekati area 50% yang saya blok ini di kisaran 1.08347 sampai dengan 1.08443 dan membentuk area base. Artinya apa? Jadi gini, kalau Anda mau ambil posisi sell ya, pastikan dulu harga gagal breakout area 1.08347 sampai dengan 1.08443 ya, gagal breakout area sini bisa sell dengan target terdekat adalah likuidasi 1.08081 sampai dengan 1.07958. Kalau nanti dia breakout di bawah ini ya, maka bisa sell ya di bawah ini dengan target terdekat 1.07576 ya. Ini adalah area sell. Oke, tapi kalau dia berhasil breakout di atas 1.08443, ada breakout bullish engulfing contoh di seperti itu, atau bullish impulsif lah ya, bullish impulsif di atasnya 1.08443 boleh buy di atas ini.
dengan target terdekat adalah 1.09029 sampai dengan menguji tertingginya 1.09252. Tapi secara garis besar Euro USD masih dalam tekanan sell ya, yang Anda bisa lihat ini sangat besar sekali ya. Ini terjadi pembentukan high dan low dalam kondisi waktu satu hari, ini dibentuk dalam waktu satu hari, maksudnya itu. Ya, artinya apa? Ini tandanya apakah nanti ini akan berhasil dia di breakout 1.07576. Kalau dia mampu breakout maka dia bergerak lebih rendah lagi ya di bawahnya ini ya. Itu seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Kita akan melanjutkan di analisa USD Kanada. Oke, untuk USD Kanada ya, kita lihat di time frame H4. Yang bisa kita lihat dari USD Kanada untuk jangka pendeknya kecenderungannya kuat naik ya. Dari pembentukan bullish engulfing di area ini Anda bisa lihat terjadi kenaikan ya. Dan di sini terjadi koreksi 50% ya. Ini tepat berada di area support terkuat ya. Ini mungkin bisa saya tandain dulu ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah strong support ya, yang berdekatan di area 50%. Oke. Ini membentuk lower high ya, di mana ini ada low ya, membentuk higher high, ini membentuk lower high ya, yang tidak yang lebih tinggi dari ini ya. Kemungkinan ini akan terjadi breakout lanjutan dan tes area strong resistance di sini ya, kemungkinan besar seperti itu kalau kita perhatikan. Dan posisi di minggu kemarin ini ya, minggu kemarin adalah low-nya ini 1.25208 dan tertingginya adalah di sini. Ini mungkin bisa saya tarik garis Fibonacci retracement ya, dari titik terendahnya dari harga tertingginya sampai dengan harga terendahnya. Ini harga tertingginya ya, bisa dilihat. Oke, minggu kemarin pergerakannya adalah dia naik dulu ya, membentuk swing ini ya, dia naik ya, membentuk swing, dia naik, akhirnya dia turun ya, dia turun mendekati area 50% dari yang pergerakan ini ya. Ini ya, ini koreksi 50%, terjadi bullish engulfing ya, dia naik ya. Ketika penurunan ini kita tarik dari Fibonacci retracement ini ya, terjadi pembentukan area base ya. Kalau kita lihat rally base, kemungkinan ini akan terjadi yang namanya rally lanjutan. Kalau ini terjadi rally lanjutan, artinya dia harus break terdekatnya ya di sini ya, sebelum sampai di area 78,6%, itu ada 61,8%. Anda bisa lihat. Nah, ini ya, dia itu di 1.26165 untuk USD Kanada. Jadi Anda boleh buy jika dia breakout area 61,8% ya, breakout di area ini ya. Ini oke, kita bisa lihat ya. Nih, breakout di area di atas 61,8%, yaitu di 1.26165. Buy area ini dengan target likuidasi terdekat adalah 78,6% ya, sampai dengan tes uji resisten tertingginya ya di sini, yaitu di 1.26757. Tapi kalau kita lihat ya di time frame H1 untuk supaya lebih detailnya ya. Di time frame H1, nah ini bisa dilihat saat ini harga bergerak sideways ya, di kisaran 38,2% sampai 61,8%. Ya, sesuai saya sampaikan, kalau dia breakout di atas 61,8%, di atas 1.26165, breakout adalah impulsif bullish atau marubosu bullish dengan target buy di area sini. Likuidasi 78,6%, 1.26426 ya, target di sini, atau terdekatnya ada area resisten ya di time frame 1 ini di sini. Ini ada area resisten juga. Saya ganti warna biru dulu ya. Ini ada area resisten yaitu di harga 1.26593. Nah, di sini. Ya, tapi kalau ini gagal dia breakout di 61,8% ya, dia akan tes uji terkuat. Ini ada area support di sini ya, Anda bisa lihat. Nih, area support terkuat yang terbentuk di sini ya, ini berdekatan. Saya mungkin tarik di sini ya. Ada dua area support terdekat
di sini ya. Ini strong support di 38,2%, yaitu di 1.25800 sampai dengan 1.25728. Ini strong support. Saya akan kasih penebalan. Oke, ini ada area strong support di sini. Oke, akan menguji di sini ya. Kalau memang dia ada tekanan seller menguji sampai sini, sell boleh tapi di bawah 1.25728. Ya, memang ini berdekatan dengan area 23,8%. Ya, dengan target terdekatnya di sini ya sampai dengan di 1.25208. Ini dari USD Kanada ya. Jadi ada support terkuat minggu kemarin dan resisten terkuat minggu kemarin. Saat ini masih berada di kisaran 38,2% sampai 61,8%. Buy ataupun sell, pastikan dulu dia breakout di area ini tadi ya. Area 38,2 atau 61,8%. Ya, dengan syarat ada pembentukan pattern baik single pattern atau double pattern atau triple pattern. Kalau kondisi jangka pendeknya memang trennya naik ya. Ini low, ini lower high ya. Ini higher high. Kalau dia breakout di atas 1.26787 maka dia membentuk higher high berikutnya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Kanada. Saya akan melanjutkan di analisa Nasdaq 100. Oke, untuk market Nasdaq 100 ya. Kita perhatikan dari posisi pergerakan atau struktur candle yang terbentuk di beberapa minggu terakhir ya. Nasdaq 100 terjadi penurunan mendekati area 50% dari tertingginya kenaikan ini. Ya, Anda bisa lihat ya. Dari low ini sampai dengan high. Ini mungkin bisa kita jadikan analisa kita ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini harga tertingginya dan harga terendahnya berada di area sini. Oke. Dan saat ini harga bertepatan di kisaran ya. Di kisaran 61,8% nih ya. Di sebentar ya. Di kisaran 13.834,8 ya, area 61,8% sampai dengan area 38,2%. Ini pergerakan di minggu terakhir kemarin. Yang pasti kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin di sini membentuk area base ya atau sideways dari penurunan pergerakan Nasdaq ini. Nah, setelah dia naik, ini lihat ya, ini setelah dia naik ya. Kemudian dia tes turun ya, dan dia naik lagi tes resisten yang terbentuk di 15.273,8. Dia gagal ya, terjadi 3 candle merah, artinya ada tekanan kuat dan berhasil breakout di area 23,8%, 14.719,6. Artinya akan terjadi lanjutan penurunan ya, membentuk area base, breakout lagi area support, dia turun lagi. Kemudian ini terlihat koreksi ya. Koreksi dari Anda bisa lihat ya, koreksi dari penurunannya ini ya, dan terjadi penurunan, ada susunan 3 candle yang dimana dia akan mencoba tes 61,8% di 13.834 ya di sini. Jadi ini membentuk area base di minggu kemarin. Untuk lebih detail kita coba lihat di time frame 1 ya, di time frame 1 seperti apa. Nah, ini yang saya bilang tadi, pembentukan area base atau sideways ya. Ini membentuk strong area support dan strong area resisten. Resistennya ada di sini ya, bisa dilihat. Ini area resisten di 14.288,3. Kemudian area support di sini. Ini adalah area support ya. Di kisaran 13.904,8. Memang saat ini tepat berada di area support. Apakah di area ini dia akan naik ya dulu ya, tes di area 50%, 14.109,6. Ya, kalau ini berhasil di breakout maka dia akan menuju ke area resisten 14.288,3, area sini. Jadi lebih baik kalau buy, tunggu dia gagal breakout di atas 13.904 ya. Di atas ini boleh buy dengan target terdekat 50%, 14.109,8. Sell bisa jika dia gagal breakout di atas 14.288 ya. Sell di bawah ini kalau gagal ada breakout ya. Intinya gagal breakout.
Dan pastikan ada pembentukan pattern yang terbentuk di area sini. Ya, seperti ini contohnya. Ini sebenarnya ini. Ini kan Harami ya. Ini Harami bearish, terbukti ada 3 candle merah, artinya kekuatan turunnya lebih besar. Dan di sini juga ada doji, disusul candle merah, dia turun. Nah, seperti itu. Ini pun juga bullish engulfing, dia naik ya. Ini doji dia naik, ini bullish engulfing dia naik. Makanya di sini nanti kita pastikan apakah dia nanti di sini membentuk doji dan disusul di candle merah, artinya dia akan bergerak naik di atas 109. Tapi kalau ini gagal dia naik breakout di bawah ini, maka dia melanjutkan tren turunnya. Sampai di area berapa? Di sini ada area 78,6%, 13.443. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market Nasdaq 100. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa support channel ini, bagikan channel ini, share channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten.